penolakan terhadap Omnibus Law Ketenaga Kerjaan yang memang sangat merugikan pekerja. Ada masyarakat biasa, jangan sampai kita dibenturkan sama sampai semua. Lihat Kapolres saya kena. Bagaimana perasaan? Tak copot seragamku, Mas. Ya. Suratika Polri, anggota DPR F Demokrat, sertakan bukti kekerasan polisi ke pendemo. Dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai insiden kekerasan oleh aparat terhadap demonstran. Adapun para korban beragam, baik dari unsur mahasiswa, bahkan awak media yang tengah melakukan peliputan saat aksi tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, mengaku telah mendapatkan banyak aduan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik berupa dokumen hingga video. Bukti-bukti itu ia sampaikan kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz. Ratusan bahkan ribuan pesan soal kekerasan oknum kepolisian kepada peserta aksi maupun jurnalis yang saya dapat dari teman-teman telah saya baca dan beberapa di antaranya saya teruskan kepada Polri dalam sebuah surat dan satu FD berisi video-video kiriman teman-teman, tulis Hinca dalam akun Twitternya @hincapanjaitan, seperti dikutip pada Senin 12 Oktober 2020. Hinca mengatakan terkait dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian ini akan terus dikawal hingga masyarakat mendapatkan keadilan. Kemudian anggota fraksi Partai Demokrat itu juga berencana akan membawa isu soal kekerasan aparat ini dalam rapat Komisi 3 bersama instansi terkait. Saya tetap kawal proses ini, selain itu saya akan membawa hal ini ke dalam rapat Komisi 3 bersama Polri dalam beberapa waktu ke depan, tulis mantan Sekjen DPP Partai Demokrat itu. Dalam aksi unjuk rasa yang terjadi sepekan kemarin, Hinca melihat hanya di Bengkulu saja yang menjalankan aksi tersebut dengan damai dan tanpa kekerasan oknum aparat. Dalam sebuah surat tersebut, saya juga apresiasi Polda Bengkulu yang saya sebut sebagai salah satu wilayah yang aksinya berjalan damai, tulis Hinca. SBY, tudingan dalangi demonstrasi ada kaitannya dengan sikap F Demokrat pada UU Cipta Kerja. Tuduhan yang diterima Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menunggangi aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dimungkinkan masih berkaitan dengan sikap fraksi Partai Demokrat saat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober. Mungkin juga ya ada kaitannya, kata SBY dalam akun YouTube pribadinya berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini, dikutip Senin 12 Oktober. SBY menyesalkan jika tuduhan mendalangi aksi demonstrasi masyarakat Indonesia menolak Omnibus Law UU Ciptaker masih berkaitan dengan sikap fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Padahal kata SBY dirinya sudah tidak lagi aktif dalam urusan kepartaian Demokrat. Begini loh, saya ini sudah lebih dari 9 bulan, saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-hari, juga dalam kegiatan Partai Demokrat sehari-hari. Saya sudah pensiun dari situ. Sebagai patron, sebagai sesepuh saya sudah mempercayakan kepada pemimpin dan para jajaran Partai Demokrat, tegasnya. Kendati begitu, SBY memahami sikap fraksi Partai Demokrat menolak Omnibus Law UU Ciptaker tersebut. Menurutnya ada dua hal yang menjadi Partai Demokrat hingga menolak Omnibus Law UU Ciptaker tersebut. Pertama, dari kandungan RUU Ciptaker masih ada masalah di sana-sini. Bukan hanya yang ada di dalam pasal-pasalnya saja, mungkin juga tentang desain konsep dasar dan intensen dari pemerintah negara ini. Apa sebenarnya? Apakah hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi? Atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi, katanya. Kedua, alasan Partai Demokrat itu tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi, bukan hanya dari pekerja atau buruh dari civil society, pencinta lingkungan,
masyarakat yang ada di daerah yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan. Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi dan begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan, tuturnya. Untuk diketahui oleh rakyat juga oleh negara dan pemerintah, sebetulnya fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna 5 Oktober yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu, yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju. Tidak setuju kalau malam itu RUU itu diketok disahkan. Demikian SBY. Soal dalang demo SBY, baiknya disebutkan kalau tidak negara membuat hoax. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait isu tentang dalang di balik aksi demonstran menolak UU Cipta Kerja. Kabar itu dimunculkan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto yang menyebut ada tokoh intelektual yang menggerakkan massa. SBY pun meminta Erlangga untuk langsung menunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Dia mengatakan tidak baik tudingan itu dibiarkan liar karena membuat masyarakat saling curiga. Kalau ditanya begitu, paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu siapa yang dimaksud. Orang yang menunggangi, orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik. Rakyat saling curiga, tidak baik kesana kemari beritanya. Katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY Senin 12 Oktober 2020. Ia membantah tuduhan sebagai pihak yang mendalangi demo UU Cipta Kerja. SBY tidak yakin jika Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN menuduh dirinya. Saya kok tidak yakin kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik, dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara, saya kira enggak, ujar SBY. SBY menyarankan pemerintah menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo, supaya tidak dianggap negara membuat hoax, sebab negara perlu mendapat kepercayaan publik. Kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan. Lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoax. Tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita, terang mantan ketum Demokrat itu. SBY ungkap alasan Partai Demokrat putuskan tolak UU Cipta Kerja. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap alasan sikap fraksi Demokrat DPR RI menolak UU Cipta Kerja. SBY mengatakan sikap penolakan tersebut bukan melawan negara, tetapi Demokrat tahu diri tidak memiliki kekuasaan dan hanya bisa bersuara melalui rapat paripurna DPR. Jadi kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara, ya tidaklah. Demokrat ini kecil sekarang katanya dan kita juga di luar pemerintahan. Kita tahu diri, ya tempat kami untuk bersuara di situ, ujar SBY dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY Senin 12 Oktober. Presiden RI ke-6 ini mengatakan apabila Demokrat berada di pemerintahan, tentu akan mengingatkan lebih baik membangun komunikasi, lebih baik dengan semua pihak sebelum menggolkan undang-undang. Kalau kami ada di pemerintahan, pastilah mengingatkan juga. Ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah. Mari kita bangun komunikasi lebih bagus lagi dengan semua pihak. Kan begitu, kata SBY. Karena Demokrat tidak punya peluang, tidak punya jalan untuk itu. Ia bersuaranya di DPR. Dan kemarin itulah tempatnya sidang paripurna DPR RI, mestinya begitu, ucapnya. SBY mengatakan ada dua alasan mengapa Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja. Pertama, UU ini dianggap memiliki substansi yang bermasalah. Bukan hanya pasal per pasal tetapi desain, konsep, dan tujuan pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja. Sehingga Demokrat berpendapat pembahasan UU tersebut perlu waktu. Tetapi yang dipikirkan oleh fraksi Partai Demokrat itu di sana-sini memang masih ada masalah. Jadi perlu waktulah untuk menuntaskan supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius disahkan, hampir pasti begitu. Jalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih luas lagi, lebih bagus dituntaskan dulu, kata SBY.
Kedua SBY mengatakan bahwa penolakan UU Cipta Kerja tidak hanya datang dari kelompok buruh, tetapi aktivis lingkungan dan masyarakat di daerah yang berhubungan dengan lahan, perkebunan, dan pertambangan. Demokrat melihat penolakan yang besar itu akan mendapatkan perlawanan yang besar, sehingga tidak perlu memaksakan Omnibus Law segera disahkan. Demokrat berpendapat bahwa penolakan itu tinggi. Itu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak? Ini usul Demokrat sebetulnya. Jangan dipaksakan, masih ada waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai betul-betul bulat, kata SBY. Menurutnya, sebaiknya pemerintah mendengar masukan dari pihak yang menolak UU Cipta Kerja. Demokrat menilai UU Cipta Kerja sebaiknya tidak disahkan. Jadi mengingatkan baik-baik sebetulnya, negara dalam hal ini pemerintah, yang mewakili presiden karena konstitusi kita kan undang-undang itu disusun oleh presiden dan DPR RI. Dan juga DPR RI itu rampungkan dulu, tuntaskan dulu, hilangkan masalah itu, kemudian bangun komunikasi yang lebih bagus. Dialog yang lebih bagus terutama dengan pihak-pihak yang belum setuju itu sebetulnya keinginan. Maksud dan sikap boleh dikatakan tegas untuk kebaikan dari Partai Demokrat kemarin, kata SBY.